Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Ramadan Istianto ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Mobile Programming. Yakni pada materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai dasar-dasar dari Java. Oke, saya akan tampilkan. Oke. Baik. Pada materi yang pertama ini yaitu dasar-dasar dari Java. Yang pertama mengenai parameter. Jadi parameter pada Java ini ada banyak ya. Ada untuk bisa digunakan untuk komentar, lalu untuk kata kunci atau keyword, lalu untuk pengenal atau identifier, atau biasa bisa disebut juga sebagai variabel jika dalam bahasa yang lain. Nah, untuk komentar sendiri bisa menggunakan eh, dua kali garis miring, dua kali slash, lalu untuk jika ingin membuat komentar untuk banyak sintaks beberapa baris itu bisa menggunakan slash bintang lalu ditutup dengan bintang slash. Nah, lalu untuk pengenal identifier selalu diawali bisa dengan garis bawah underscore atau dengan tanda dolar seperti itu. Nah, untuk karakter selanjutnya disesuaikan sesuai dengan keinginan dari teman-teman, bisa berupa huruf atau angka, tapi lebih disarankan untuk menggunakan huruf ya, jika ada angka sebagai kata lanjutannya. Untuk panjang pengenal atau identifier bebas, terserah berapa aja. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwa pada identifier sendiri itu memiliki case sensitif atau eh, cukup sensitif pada besar kecilnya huruf yang kita buat ketika membuat identifier seperti itu. Bisa juga ketika dolar N-nya besar, dolar nama N-nya besar, itu diawali dengan N yang besar akan berbeda dengan identifier yang diawali dengan dolar lalu N-nya kecil. Itu akan berbeda. Oke, selanjutnya yaitu literal. Literal ini adalah besaran konstanta pada Java yang dihasilkan dengan menggunakan literal yang mewakilinya. Misalkan pada awal-awal kita membuat sebuah codingan, kita bisa mendeklarasikan apa namanya integer lalu disambung dengan literal atau angka. Nah, lalu maaf 10 ini adalah literalnya, sedangkan angkanya ini merupakan bisa dibilang sebagai identifier atau pengenal atau variabel tadi. Seperti itu. Untuk jenis literalnya ini pada pemrograman Java ada banyak. Selain integer ada real, bilangan bulat, kalimat atau boolean. Seperti itu. Untuk tipe data yang digunakan ini merupakan integer, tapi kita bisa menggunakan tipe data yang lain yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, ini seperti ini. Misalkan bilangan bulat dapat dilambangkan dalam beberapa bentuk, mulai dari deretan angka yang dimulai dengan angka yang bukan nol. Seperti ini, integer angka sama dengan -10. Lalu ada bilangan oktal, merupakan eh, bilangan bulat berbasis 8, yang berarti hanya dapat terdiri dari angka 0 hingga 7. Bilangan oktal ditulis seperti bilangan bulat yang biasa dimulai dari 0. Lalu ada bilangan heksadesimal, lalu ada long integer. Untuk merepresentasikan long integer ini harus ditambahkan L besar atau L kapital pada akhir dari bilangan. Seperti di contoh, integer angka sama dengan 22L. Yang membedakan integer dengan long integer adalah memori yang digunakan. Seperti itu. Lalu untuk literal karakter seperti ini, tipe datanya char, untuk variabelnya terserah, deklarasinya bisa huruf atau apa. Nah, jangan lupa untuk literal karakter itu harus diawali dengan petik tunggal atau petik satu, lalu dilanjut dengan nilai dari yang ingin kita masukkan seperti itu.
apabila ingin menggunakan kode ASCII, caranya yaitu dengan memulainya dengan backslash atau garis miring terbalik ya, tapi tetap harus diawali dengan petik 1 seperti itu. Ini ada beberapa contohnya seperti backslash b, tombol backspace, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk literal boolean. Tinggal kita deklarasikan boolean, jika oke maka nilainya true, atau jika false maka jika salah maka nilainya false, seperti itu. Nah, untuk deklarasinya ini walaupun dia menggunakan huruf tapi tidak perlu diawali dengan tanda petik 1. Seperti itu. Ini untuk bilangan real. Bilangan real ini tinggal kita ada 2, yaitu float atau double, seperti itu. Bisa seperti yang dicontoh. Lalu untuk yang berikutnya yaitu literal string. String ini seperti kalimat atau yang panjang ya, kata yang panjang gitu. Nah, ini bisa diawali dengan petik 2 untuk tipe data string. Jadi bukan petik 1, tapi petik 2 diawalinya. Seperti itu. Oke. Kalau untuk literal null tinggal dimasukkan saja objek sama dengan null, seperti itu. Lalu ini ada contoh pemrograman variabel dan tipe data. Coba diperhatikan. Oke. Ya, ini akan saya contohkan. Saya sudah menuliskan skripnya, akan saya contohkan. Sebentar, saya pindah share screen dulu lebih dahulu. Oke. Ya. Nah, ini merupakan kode yang tadi saya tuliskan, saya buat sesuai dengan apa yang ada di modul kita. Ini yang merupakan di modul, dan ini merupakan hasil skripnya. Oke, langsung saja kita run. Di sini perhatikan, nah ini double dengan variabel pokok, lalu suku bunga dan bunga. Nah, ini perhitungannya, ini nilai integernya dari pokok seperti ini. Oke. Untuk suku bunga, kenapa tidak ditulis langsung 10%? Nanti akan hasilnya akan berbeda. Maka untuk nilai persen biasanya dirubah ke double untuk tipe datanya. Dan di sini kita harus gunakan angka desimal. Seperti ini, 0,10 kan artinya 10% ya. Oke, ini sistem print out-nya, ini nanti hasilnya. Baik, kita langsung run saja. Oke, nah ini hasilnya. Bunga yang dihasilkan adalah 2.000 dari nilai masukan yang kita input, yaitu pokoknya 20.000. Maka nilai investasi setelah 1 tahun adalah menjadi 22.000. Dari nilai pokok 20.000 ditambahkan dengan hasil bunga yaitu 2.000. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dilanjutkan kepada rekan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Aziz. Kali ini saya akan menjelaskan tentang variabel. Variabel merupakan tempat dalam memori yang digunakan untuk menyimpan nilai, di mana nilai tersebut dapat diubah. Mendeklarasikan dan memberi nilai variabel. Variabel dapat dideklarasikan dengan pertama menentukan tipe data, spasi nama variabel tersebut. Contoh, integer, jumlah siswa. Cara memberi nilai pada variabel yaitu dengan cara nama variabel sama dengan lalu nilai dari variabel tersebut. Contoh, jumlah siswa sama dengan 20. Konstanta. Konstanta merupakan variabel dengan nilai yang tetap dan tidak bisa dirubah Pada Java, konstanta didefinisikan dengan final, tipe data, nama konstanta sama dengan nilai dari konstanta tersebut. Contoh, final
tipe datanya integer, nama konstannya jumlah siswa dengan nilai sama dengan 20. Tipe data integer. Tipe data integer merupakan tipe data yang berisikan angka tanpa bilangan koma di belakangnya. Macam-macam dari tipe data integer yaitu integer dengan ukuran 4 bit, short dengan ukuran 2 bit, long dengan ukuran 8 bit, dan byte dengan ukuran 1 byte. Kemudian float. Float merupakan tipe data angka yang menyimpan nilai angka dengan nilai koma. Dengan tipe float dengan ukuran 4 byte, double dengan ukuran 8 byte. Char. Char merupakan tipe data variabel, tipe data untuk menyimpan karakter. Boolean. Boolean merupakan tipe data untuk menyimpan nilai boolean atau nilai false dan true. Konversi tipe data. Konversi tipe data merupakan suatu kegiatan merubah tipe data satu ke tipe data lain tanpa merubah nilai. Contoh konversi data ke tipe integer. Cara 1, integer dot perse int dalam kurung buka kurung variabel tutup kurung. Cara 2, integer dot value of dalam buka kurung 2,1 tutup kurung. Cara 3, object dot to int kurung buka kurung. Cara 4, kurung buka int kurung tutup spasi variabel. Berikut adalah source code untuk variabel. Begitu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita membahas operator aritmatika. Operator adalah simbol atau karakter khusus yang digunakan dalam suatu ekspresi untuk menghasilkan suatu nilai. 6 jenis kelompok operator dalam pemrograman Java, yaitu operator aritmatika, operator penugasan, operator pembanding, operator logika, operator bitwise, dan operator ternary. Sini ada model mind map juga untuk operator dari aritmatika, dari penjumlahan, ternary, penugasan, logika, bitwise, dan pembanding. Di tengahnya akan menjadi operator. Untuk aritmatik operator atau operator aritmatika, ini saya buatkan tabelnya, itu operator operationnya plus yaitu addition, minus subtraction, kali itu multiplication, garis miring itu division, persen itu modulo atau pembagian. Oke, di sini ada codingan yang telah dibuat. Sini kita import dulu Java util scannernya, ya kan. Public class, operator aritmatika, public static void main. Lalu kita buat integernya angka 1, integer angka 2, integer hasil. Lalu kita scanner keyboard, yaitu dengan scanner keyboard sama dengan new scanner system in, system out. Kita print, muncul akan nanti input angka 1. Lalu sistem out print yang keduanya input angka 2, seperti itu. Dan di bawahnya ada penjumlahan hasil sama dengan angka ditambah angka 2. Angka 1 sama angka 2, integer yang tadi ya. Yaitu nanti sistem out-nya akan menghasilkan atau memprint hasil, lalu ditambah hasil sama dengan hasil itu. Lalu di sini ada sistem pengurangan juga, di sana ada hasil sama dengan angka 1 kurang angka 2. Seperti itu. Simple seperti penjumlahan juga sama, cuma bedanya ini pengurangan. Lalu ada perkalian juga. Di sini angka 1 tadi integer yang pertama sama keduanya dikali akan menggunakan hasil sama dengan hasil tadi yang telah dikali, yaitu dengan cara sistem out print. Dan di bawahnya juga ada pembagian dan ada sisa bagi juga. Seperti itu, simple saja. Lalu seperti inilah hasil yang akan terjadi jika kita telah melakukan codingan seperti tadi. Berikut seperti jawabannya, input angka 1, input angka 2-nya, masukin hasilnya jadi 6. Itu untuk penjumlahan.
ini untuk pengurangan seperti itu. Ini hasilnya intinya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dafa. Oke, baik, makasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bitwise operator, yaitu simbol atau karakter khusus yang digunakan dalam suatu ekspresi untuk menghasilkan suatu nilai. Oke, next. Pada operator ini berlaku untuk tipe data int atau integer long, short, char, dan byte. Operator ini akan menghitung dari bit ke bit. Misalnya kita punya variabel A sama dengan 60 dan B sama dengan 13. Nah, selanjutnya bila dibuat dalam bentuk biner akan menjadi seperti ini. Contohnya A sama dengan 00, 11, 11, 00 dan B sama dengan 00, 00, 11, 01. Oke. Nah, kemudian dilakukan operasi bitwise atau di sini ada operasi AND. A sama dengan 00, 11, 11, 00, B sama dengan 00, 00, 11, 01. Nah, terus digabung antara A dan B. Salah satunya yaitu A dan B sama dengan 00, 00 dan 11, 00. Nah, selanjutnya operasi OR. Nah, A sama dengan 00, 11, 11, 00 atau B sama dengan 00, 00, 11, 01. Nah, di sini kita gabungkan A dan B yaitu 00, 11, 11, 01. Terus selanjutnya operasi XOR. A sama dengan atau sama aja seperti di atas di sini ya. Habis itu operasi not atau negasi atau kebalikan. A sama dengan 00, 11, 11, 00. P A sama dengan 11, 00, 00, 11. Oke, langsung kita ke programnya. Di sini kita memiliki 3 integer. Yang pertama integer A sama dengan 60 dan integer B sama dengan 13 dan integer C sama dengan 0. C yaitu bisa dibilang dan sama dengan A dan B. Nah, setelah itu kita print A dan B ditambah C. C, A, dan B. Habis itu kita print A dan B tambah C juga. C sama dengan A, P, dan B. Itu kita print juga. C sama dengan P, A. Sistem out atau kita print juga. Selanjutnya C sama dengan A kurung kiri 2. Terus kita print juga tambah C. Habis itu C sama dengan A arah panah 2. Kita print juga tambah C, A arah panah 2 tambah C. Selanjutnya sistem out print juga. Oke. Selanjutnya ini dia hasilnya yang dimana A dan B sama dengan 12. Dan A, B sama dengan 61. Dan A, P, B sama dengan 49. P, A dan sama dengan min 1. A panah kiri 2 sama dengan 240. Dan A sama arah kanan 2 sama dengan 15. Dan begitu juga selanjutnya. Baik, mungkin itu aja. Bisa dilanjutkan ke teman selanjutnya. Terima kasih.